Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dan pasangan dari setiap jenis hewan ketika azab berupa banjir besar datang. Dalam perjalanan ini, meskipun umat yang kafir terus menertawakan dan menolak, Nabi Nuh tetap menjalankan perintahnya dengan penuh kesabaran. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada zaman yang sangat jauh, di suatu tempat di bumi yang kini sudah lama hilang dari ingatan sejarah, umat manusia hidup dalam kegelapan dan kesesatan. Mereka adalah bangsa yang tenggelam dalam kehidupan yang jauh dari petunjuk Tuhan. Hati mereka keras, mata mereka buta, dan telinga mereka tuli terhadap kebenaran. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Meskipun mereka tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka yang menciptakan alam semesta ini. Sebagai gantinya, mereka menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu dan kayu, yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Patung-patung tersebut mereka anggap sebagai Tuhan yang dapat memberi mereka perlindungan dan keberkahan. Di tengah kegelapan yang menyelubungi dunia ini, Allah memilih seorang hambanya yang sangat mulia untuk membawa cahaya kebenaran. Hamba itu adalah Nabi Nuh. Beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Ayahnya dan nenek moyangnya telah jauh dari jalan yang benar. Namun, sejak kecil Nabi Nuh telah menunjukkan keistimewaan. Hatinya yang lembut dan pikirannya yang jernih menjadikannya seseorang yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ketika beliau tumbuh dewasa, beliau mulai merasakan kegelisahan yang mendalam terhadap kondisi umat manusia yang sangat jauh dari Tuhan. Nabi Nuh adalah sosok yang penuh kasih sayang. Beliau ingin melihat umatnya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau merasa kesedihan yang mendalam ketika melihat umatnya terus-menerus melakukan kesalahan dan kesesatan. Oleh karena itu, beliau mulai berdakwah, menyampaikan pesan kebenaran dengan penuh kesabaran. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang penuh kasih sayang. Dan setiap langkah yang diambilnya adalah langkah yang didorong oleh kecintaan kepada umatnya. Namun, dakwah Nabi Nuh tidaklah mudah. Umatnya, yang telah lama terjerumus dalam kesesatan, tidak menerima dengan baik seruan Nabi Nuh. Mereka menolak dan bahkan mengejeknya. "Apakah kamu menganggap kami akan mengikuti orang biasa sepertimu?" kata mereka dengan nada mengejek. Mereka bahkan berkata bahwa Nabi Nuh hanyalah seorang manusia yang tidak berbeda dengan mereka. Seorang lelaki tua yang tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah sempurna dan tidak membutuhkan perubahan. Segala yang mereka lakukan, penyembahan terhadap berhala, kemewahan, dan keangkuhan, terlihat normal bagi mereka. Di tengah penolakan itu, Nabi Nuh tidak pernah lelah. Setiap hari, ia terus menyeru umatnya untuk bertobat. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya diberi petunjuk dan hidayah. Namun, semakin hari umatnya semakin keras kepala. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Nuh, tetapi juga menuduhnya gila dan bodoh. Mereka bahkan berusaha untuk menutup telinga mereka dari setiap perkataan Nabi Nuh, seolah-olah mereka takut jika kebenaran yang disampaikan Nabi Nuh akan mengganggu ketenangan hidup mereka yang penuh dengan keburukan. Namun, Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Dalam keadaan yang begitu sulit dan penuh penolakan, beliau tetap berdakwah dengan penuh ketekunan. Beliau mengingatkan umatnya tentang kehidupan setelah mati, tentang balasan yang akan mereka terima jika terus hidup dalam kekufuran. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku hanya menjadikan mereka lari semakin jauh." Quran Surah Nuh 5. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap berusaha dengan sepenuh hati. Setiap ejekan, setiap hinaan yang diterimanya, tidak pernah membuatnya berhenti untuk berdakwah. Beliau tahu bahwa tugas yang diembannya adalah tugas yang mulia, dan beliau percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongannya pada waktunya. Setiap hari, beliau berdiri di hadapan umatnya, mengingatkan mereka tentang Tuhan yang Maha Esa, dan berusaha untuk membuka hati mereka agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang menggembirakan, akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh yang mengungkapkan bahwa azab yang besar akan datang kepada umat yang durhaka. Allah memberitahukan Nabi Nuh bahwa banjir besar akan menenggelamkan umat yang menolak kebenaran.
Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh yang akan diselamatkan. Ini adalah saat yang sangat berat bagi Nabi Nuh. Meskipun beliau tahu bahwa umatnya pantas menerima hukuman, hati Nabi Nuh tetap terasa hancur melihat umatnya yang harus tenggelam dalam azab tersebut. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar yang akan digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman serta pasangan dari setiap jenis binatang yang ada di bumi. Perintah ini tentu saja tidak mudah. Membangun bahtera yang begitu besar membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Namun, Nabi Nuh tidak ragu untuk mengikuti perintah Allah. Beliau tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat penting, dan ini adalah cara untuk menyelamatkan umat yang beriman serta makhluk hidup lainnya dari bencana yang akan datang. Masyarakat yang selama ini mencemooh Nabi Nuh semakin meremehkan beliau. Mereka tidak percaya bahwa banjir besar benar-benar akan datang. Mereka bahkan merasa bahwa Nabi Nuh sedang membuang-buang waktu dan tenaga untuk membangun kapal besar di tengah padang pasir yang jauh dari laut. Apa yang kamu bangun ini, Nuh? Kapal di tengah padang pasir? Banjir? Kamu benar-benar gila, ejek mereka. Namun, Nabi Nuh tetap tenang. Setiap hari, beliau melanjutkan pekerjaannya membangun bahtera, dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Para pengikut Nabi Nuh yang setia juga bekerja keras, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan membantu beliau dalam proses pembangunan bahtera. Mereka tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat penting, dan mereka siap untuk membantu Nabi Nuh dalam menghadapi ujian besar ini. Allah memberikan petunjuk dan kemampuan kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera dengan sempurna. Setiap bagian dari bahtera itu dipasang dengan penuh perhatian dan ketelitian. Semua itu dilakukan dengan penuh rasa syukur kepada Allah, karena setiap langkah adalah bagian dari taat kepadanya. Sementara itu, umat yang kafir semakin meremehkan dan mencemooh, tidak menyadari bahwa mereka sedang mengabaikan tanda-tanda besar dari Allah. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud 37. Nabi Nuh menerima wahyu ini dengan ketenangan. Allah menunjukkan padanya bagaimana cara membangun bahtera dengan tepat, bagaimana cara memilih pasangan dari setiap jenis hewan yang akan dibawa ke dalam bahtera, dan bagaimana cara melaksanakan semuanya sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Ini adalah ujian besar bagi Nabi Nuh, namun beliau tidak pernah ragu sedikit pun. Keimanan beliau kepada Allah lebih kuat dari segala ejekan dan penolakan yang datang dari umatnya. Ketika perintah Allah untuk membangun bahtera telah jelas dan hampir selesai, Nabi Nuh menerima petunjuk penting lainnya yang berkaitan dengan makhluk hidup yang harus dibawa ke dalam bahtera. Allah memerintahkan agar pasangan dari setiap jenis hewan, dari yang besar hingga yang kecil, dibawa untuk diselamatkan. Ini termasuk semua binatang yang ada di bumi, baik yang biasa kita lihat maupun yang jarang kita perhatikan. Namun, salah satu hewan yang cukup menonjol dalam kisah ini adalah babi. Dalam ajaran Islam, babi dikenal sebagai hewan yang najis, yaitu sesuatu yang dianggap kotor dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Babi dianggap simbol keburukan dalam banyak pandangan agama dan budaya. Hewan ini sangat kotor, memiliki kebiasaan memakan kotoran, dan dikenal karena kehidupan yang tidak teratur. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap babi sebagai simbol dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak bersih. Namun, dalam kisah Nabi Nuh, meskipun babi dianggap najis dan penuh keburukan, Allah tetap memerintahkan untuk membawanya ke dalam bahtera. Mengapa demikian? Ini adalah pelajaran besar yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Nabi Nuh. Babi, meskipun dianggap najis dan kotor, adalah bagian dari takdir Allah, dan dalam kisah ini, ia memiliki peran yang penting. Babi harus dibawa ke dalam bahtera, bersama dengan pasangan hewan lainnya, sebagai bentuk keberlangsungan kehidupan setelah banjir besar. Ini menunjukkan bahwa Allah, sebagai pencipta yang maha bijaksana, memiliki alasan yang mendalam di balik setiap perintahnya. Namun, lebih dari sekadar membawa babi ke dalam bahtera, perintah ini mengajarkan kita tentang kebersihan dalam kehidupan kita. Dalam Islam, kebersihan fisik adalah bagian dari iman. Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh, dan ini mencakup menjaga makanan yang kita konsumsi dan menghindari hal-hal yang dianggap najis, seperti babi. Meskipun begitu, babi dalam konteks ini juga mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan hati dan pikiran kita,
bukan hanya tubuh. Kebersihan jiwa jauh lebih penting daripada kebersihan fisik. Pada saat yang sama, kisah babi dalam perjalanan Nabi Nuh ini menunjukkan betapa Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya memandang sesuatu dari segi lahiriah, tetapi juga dari segi makna yang lebih dalam. Babi yang dianggap najis oleh banyak orang, dalam takdir Allah, memainkan peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem hidup. Allah menunjukkan bahwa kebersihan yang sejati bukan hanya terbatas pada apa yang tampak di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, niat kita, dan tindakan kita. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Banyak hal dalam hidup ini yang mungkin tampak tidak baik di permukaan, tetapi jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih dalam, kita bisa memahami bahwa semuanya ada dalam takdirnya yang lebih besar. Tugas kita adalah untuk menjaga diri dari segala yang najis, baik fisik maupun spiritual, dan menjaga kebersihan hati agar hidup kita selalu berada di jalan yang benar. Setelah bertahun-tahun membangun bahtera, mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh kesabaran, akhirnya datanglah wahyu yang mengabarkan bahwa azab Allah akan segera datang. Banjir besar yang dijanjikan Allah untuk menghukum umat yang kafir akan segera terjadi. Bumi yang selama ini dipenuhi dengan kemaksiatan, kedurhakaan, dan kekufuran akan dihancurkan dengan air yang datang dari langit dan bumi. Ketika air mulai menyembur dari sumber-sumbernya, umat yang selama ini menolak dakwah Nabi Nuh merasakan kengerian yang luar biasa. Mereka yang menganggap Nabi Nuh gila dan membuang-buang waktu, sekarang merasakan akibat dari penolakan mereka terhadap kebenaran. Banjir itu datang dengan begitu cepat dan deras, menenggelamkan segala yang ada di bumi. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada gunanya kekayaan dan kekuasaan yang selama ini mereka banggakan. Semua harta benda, istana megah, dan kekuatan duniawi mereka menjadi sia-sia di hadapan Allah. Di dalam bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh, hanya mereka yang beriman yang selamat. Mereka yang mengikuti dakwah Nabi Nuh, yang mendengarkan peringatan dan mengikuti petunjuk Allah, dapat merasa tenang di dalam bahtera. Mereka berada di tempat yang aman, terjaga oleh rahmat Allah. Para hewan yang dibawa juga selamat, karena mereka adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dilestarikan. Namun, meskipun hati Nabi Nuh dipenuhi dengan kesedihan melihat umat yang tenggelam dalam azab, beliau tidak bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Azab itu adalah bentuk keadilan Allah bagi mereka yang mendustakan kebenaran dan menolak peringatan yang diberikan oleh nabinya. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan mereka yang tidak mau mendengar seruannya. Hanya mereka yang mau mendengarkan dan beriman yang akan selamat. Ada sebuah kisah yang sangat emosional ketika salah seorang anak Nabi Nuh, yang bernama Kan'an, menolak untuk ikut naik ke dalam bahtera. Meskipun beliau adalah anak Nabi yang sangat dicintai, ia tetap menolak untuk beriman. Ketika banjir datang, Nabi Nuh memanggil anaknya dari dalam bahtera dan berdoa agar anaknya dapat diselamatkan. Namun, anak Nabi Nuh menjawab dengan penuh penolakan, "Aku akan mencari perlindungan di gunung, yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini." Tapi, Allah berfirman kepada Nabi Nuh bahwa anaknya bukanlah bagian dari orang yang beriman, dan ia akan tenggelam bersama dengan orang-orang yang kafir. Ketika banjir datang, anak Nabi Nuh akhirnya tenggelam, dan Nabi Nuh merasa sangat sedih, tetapi beliau tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Adil. Allah memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, dan takdir mereka akan bergantung pada pilihan itu. Banjir besar bukan hanya azab yang datang dari Allah, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran besar tentang pentingnya iman dan takwa. Hanya mereka yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah yang akan selamat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi untuk selalu bertakwa dan mengikuti jalan yang benar, agar kita tidak tersesat dan mendapat azab dari Allah. Dari perjalanan hidup Nabi Nuh, ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan penolakan. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh ketekunan selama berabad-abad, meskipun umatnya menolak dan mencemoohnya. Namun, beliau tidak pernah berhenti menyeru mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Keimanan Nabi Nuh yang kokoh dan ketabahannya menghadapi ejekan dan hinaan adalah contoh bagi kita semua. Pelajaran lainnya adalah tentang kebersihan, baik fisik maupun spiritual. Dalam kisah Nabi Nuh, kita belajar bahwa kebersihan jiwa adalah hal yang sangat penting. Meskipun babi dianggap najis,
ia tetap harus dibawa ke dalam bahtera sebagai bagian dari takdir Allah. Ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri kita dari segala hal yang buruk, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk hati, pikiran, dan tindakan. Kebersihan hati dari keburukan seperti iri, dengki, dan kebencian akan membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidup kita. Selain itu, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketulusan dalam beriman. Nabi Nuh tidak pernah ragu untuk mengikuti perintah Allah, meskipun dakwahnya tidak membuahkan hasil yang langsung. Beliau terus berdoa dan berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Ketulusan dalam beriman adalah kunci untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Akhirnya, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah tentang takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan olehnya, dan takdirnya adalah yang terbaik. Nabi Nuh mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas, meskipun kadangkala kita harus menghadapi kehilangan dan kesedihan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, dan kita harus percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman.